Riset pasar, harus tahu siapa yang mau dituju. Ibaratnya udah 10 langkah, udah kecebur, udahlah sekaligus aja. Your product is the perfect drugs for them. Yang lagi rebahan. Perlu produk yang dibikin. Jadi di-develop lah pada saat itu. Selamat datang di episode Entrepreneur Next Door kali ini. Saya mau bicara sama seorang teman lama saya. Nah, sebelum saya bicara, saya mau menyambut lagi teman-teman welcome di Entrepreneur Next Door kali ini. Sesuatu mengenai masa pandemi yang kita lewati, ada hal yang membuat saya selalu senang, terpukau, kadang-kadang juga lumayan kaget gitu. Di sementara sebagian besar bisnis itu ambil posisi rebahan istilahnya, tapi justru ada bisnis-bisnis baru, usaha kecil menengah yang dibentuk dan mendapatkan hasil yang boleh dibilang kok masa pandemi malah bisa menghasilkan. Nah, ini biarlah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan sebelum kita berbincang dengan narasumbernya, boleh dong di-subscribe channel Lestari TV ini dan juga diaktifkan loncengnya supaya tahu kalau ada episode-episode yang baru. Nanti setelah nonton, kalau ada manfaatnya boleh di-like dan di-share ke teman-teman semua. Dengan teman saya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena tergantung teman-teman nontonnya kapan gitu ya. Iya, betul. Selamat sore Mas Ari, apa kabar? Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Semangat pagi kalau semangat pagi. Saya selamat sore, semangat pagi. Betul. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Gitu. Udah lama nggak ketemu kita ya? Berapa tahun ya? Mungkin terakhir ketemu hampir setahun lalu kali ya, kalau nggak Betul. salah ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, Mas Ari, sebelum kita ketemuan di sini, saya ada teman yang bilang, Mas Ari ada buka usaha baru nih, gitu. Terus pas saya kepoin, saya lihat ternyata memang benar ada usaha baru, dan usaha barunya lahir di masa pandemi, dan justru bukan hanya hadir tapi grow gitu ya, bertumbuh. Nah, saya di segmen ini nggak mau bicara mengenai apa usahanya, tapi saya mau bicara mengenai, kalau boleh Mas Ari cerita sedikit gitu, kenapa sih gitu bisa ada ide justru di masa pandemi punya ide bikin usaha baru, itu gimana sementara orang pada mau rebahan istilahnya? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini merupakan kesekian kalinya saya mencoba untuk berusaha ya. Kita ketemu dulu sebelumnya juga, gue ada usaha yang lainnya. Ini merupakan turning point buat gue bahwa gue kepengen kalau kata orang keluar dari zona nyaman. Terakhir di posisi di perhotelan waktu itu sempat buat gue kok kayaknya justru lebih membuat nyaman orang dibanding buat gue sendiri gitu loh. Akhirnya mulailah kalau kata orang dulu bilangnya berdiri kaki sendiri. Mencoba di tahun 2015 mulai, tapi ya namanya orang usaha memang ada up and down. Itu benar-benar gue rasain banget naik turunnya sampai akhirnya ketemu yang ini. Ini kita mulai memang tanpa disengaja karena ada salah satu seorang sahabat yang datang ke tempat saya usaha, dia makan di sana. Setelah makan di sana ada peluang usaha yang disampaikan. Ketertarikan saya adalah karena salah satunya waktu itu ketika saya research jenis atau model usaha ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah produk utamanya dia. Dan dia bisa mendunia. Saya pikir boleh dong, gue juga anak daerah bisa kayak begitu. Oh, ini jadi motivasinya itu pertamanya. Dipelajari dari sebuah perusahaan besar gitu dari ya? Perusahaan besar, karena katanya harus kalau bisa gantungin setinggi-tingginya gitu ya. Nah itu jadi salah satunya itu. Dilalah setelah riset kita berjalan, ternyata di awal-awal tahun mulai mendengar berita di sebelah sana, bagian sana timur jauh, itu mulai ada orang yang tiba-tiba
collapse lah tanpa sebab ketahuan. Akhirnya berita itu masuk sampai akhirnya ke Indonesia. Singkat cerita pandemi lah. Di pandemi itu kita pada saat itu kalau dibilang mau berhenti ya sudah melangkah, ibaratnya udah 10 langkah, udah kecebur, udahlah sekaligus aja. Cuman konsep pada saat itu langsung berpikir bagaimana kita bisa mensinkronkan orang yang sedang rebahan ini dengan tagline rebahan. Gue juga bisa masuk di sana, gimana caranya? Dan itu yang bikin akhirnya kita berpikir bagaimana kalau misalkan produk yang kita punya juga bisa mensupport orang-orang rebahan. Kalau kata beberapa teman, your product is the perfect drugs for them. Yang lagi rebahan. Perlu produk yang dibikin. Jadi di-develop lah pada saat itu bagaimana kita bisa penetrasi pasar dengan melakukan hal yang pada saat itu orang mungkin tidak kepikiran karena konvensionalnya produk yang kita tawarkan ini biasanya orang menyajikan langsung di tempatnya dengan ada dining experience-nya. Oh gitu. Tapi di kita justru sebaliknya, dining experience-nya karena kita startingnya juga pada saat itu, jadi dining experience-nya kita cut, harganya kita cut, itu kita sajikan dan right to their doors. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah ini pada saat saat itu di dalam benaknya Mas Ari gitu ya, itu ada ketakutan nggak sih? Ini kayaknya udah momennya kayaknya dalam tanda kutip ya kurang pas, tapi melihat adanya peluang, tapi support dari teman-teman ada nggak sih ketakutannya sedikit? Nanti nih jalan apa enggak ya dengan, udah keberapa kalinya mulai usaha nih ya, gitu. Mungkin salah satunya itu juga karena sudah beberapa kali terus kita juga udah ngerasain kalau offline tuh kok kayaknya bikin cantik-cantikan si ininya outletnya gitu ya. Sedangkan kalau ini nggak perlu dan ya punya kemampuan manajemen dulu sebelumnya memanage beberapa hotel sehingga aku pikir gimana caranya kalau misalnya kita ngelakuin yang dulu pernah kita lakuin gitu. Akhirnya ketakutan itu pasti ada. Tapi tereliminasi ketika produk pertama kita launch, ternyata antusiasnya orang banyak. Mungkin karena salah satunya tidak pernah disajikan seperti yang kita sajikan. Walaupun ada, cuman mungkin masif beritanya itu tidak seperti yang kita lakukan. Karena di awal kita langsung menggunakan sistem-sistem yang biasa kita lakukan dulu di pekerjaan sebelumnya. Sehingga kita dapat data dan mengolah itu semua bisa akurat dan akhirnya tepat pada sasarannya, dan kita justru merasakan growth-nya di bulan-bulan awal. Kita sudah merasakan growth-nya sehingga kita pikir ini jalannya. Jadi pertanyaan saya tadi, rasa takutnya berarti nggak terlalu nggak ada karena memang udah ada pengalaman dulu ya? Karena begitu justru di awal kita mulai itu kita langsung merasakan growth, jadi ketakutan itu justru malah kita bisa lawan gitu loh. Jadi langkah yang kita jalanin, kita ngerasa ini langkahnya nih. Ini yang benar. Karena saat ini memang momennya orang kalau mau makan ya di rumah. Bukan di outletnya. Itu justru shifting dari consumer behavior yang tadinya melakukan dining experience di luar, sekarang ada di rumah. And that's what exactly we are thinking about waktu pertama kali kita membuat. So itu menjadi justru vitamin buat kita untuk maju. Nah, yang berhubungan sama ini, aha moment nih. Kan biasanya kalau orang kalau ada ide bisnis kan yang masuk pasti banyak ya. Nah, kenapa ide bisnis sekarang ini, apa sih aha momennya kayak, nah yang ini nih, selain bahwa ngerti bahwa produk yang seperti ini masih belum ada mungkin ya, yang bermain, tapi selain itu pertimbangan apa sih yang membuat berani jalan gitu? Ya, salah satunya itu tadi. Di awal kita memulai, growth-nya sudah kita langsung rasakan. Nggak sebelum mulai nih, sebelum mutusin gitu, jadi saya mau jalanin ini gitu. Apa yang ada? Mungkin karena ketertarikan saya sebelumnya di bidang perhotelan, sehingga ini juga membuat keyakinan buat saya, this is exactly what I'm doing before. Gitu. It's just ini sekarang produk gue sendiri gitu. Jadi kenapa enggak ini justru gue kembangin, gue seriusin. Jadi inilah momen, walaupun sebelumnya udah pernah gitu ya, seperti yang waktu kita ketemu trial gitu, artinya kita udah pernah, hanya saja di yang ini
yang tadi dibilang aha momennya itu kerasa ketika ketemu sama orang yang tepat, karena ketika kita mulai itu saya langsung cari orang-orang yang tepat, artinya siapa yang bergerak di bidang apanya kita spesialisasikan gitu. Jadi nggak nyebar. Kalau biasanya kan konvensional orang gue yang ngerjain, gue yang masarin, gue yang ini segala macam. Ini kayaknya nggak bisa begini. Kita harus kerja tim. Jadi benar-benar dipilih yang profesional, artinya ketika harus memilih juru masaknya, he's the right person, he's the person who knows how to make the product. Udah gitu, he's the person who knows how to do the sales, marketing dan segala macamnya. Jadi itu salah satunya yang membuat momen kita semakin yakin lagi untuk maju gitu. Nah, berarti aha momen ini lahir justru karena menemukan tim yang gitu tepat. ya, tim yang tepat ya. Betul. Jadi kalau orang bilang dunia entrepreneurship itu masalah satu orang solo, itu rasanya mesti dipikir ulang ya. Ya, kayaknya sulit. Mungkin ada satu dibanding sekian gitu yang artinya kalau dilihat di bisnis yang lainnya ada orang yang memulai hanya single gitu ya. Artinya dia buka rombong kecil gitu and it works. Yeah. But out of 1,000 itu it works. After that dia harus punya anak buahnya dan Benar. in the end dia harus punya tim yang solid. Karena justru tim yang solid itu yang membuat dia bisa bertahan. Bisa bertahan. Betul. Nah, saat mulai apa sih tantangan yang paling berat yang dihadapi? Pasar yang tiarap. Pasar. Oh, apalagi pasar. Tapi kan udah lihat tuh pasar tiarap. Iya, betul. Itu tantangan paling beratnya. Paling berat banget. Nah, menyikapi itu gimana tuh? Supaya tantangan ini bisa membawa hasil malah. Ya, kalau pada saat itu memang yang kita lakukan ya mengikuti moto yang ada. Jadi kita di sosial media dan segala macam, ya lu sambil rebahan makan produk gua. Jadi kita bersinergi aja dengan alurnya pada saat itu. Karena kalau kita justru melakukan penetrasi yang berbeda atau melawan arus pada saat itu, mungkin saat ini tidak seperti ini. Tapi karena kita mengikuti arus, ya sampai sekarang kita tumbuh. Nah, ini istilah yang menarik nih, mengikuti arus. Kan ada yang suka bilang, oh kalau bikin bisnis jangan ngikutin arus gitu. Nah, jadi pengertiannya arus ini yang seperti apa sih kalau dari pengalamannya Mas Ari di sini gitu? Kalau arus yang saya maksud itu mungkin lebih ke arah karena pada saat itu memang orang, kalau kita keluar jalan pada saat itu nggak ada orang, benar-benar jalanan sepi banget. Jadi kita pada saat itu penetrasinya udah pure mengikuti tagline dari pemerintah yang seperti itu, sehingga kita ibaratnya waktu itu ya lo sambil rebahan makan produk gua. Karena yang namanya berkumpul dengan keluarga itu jauh lebih baik. Jadi mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada saat momen itu. Jadi momentumnya ya di situ aja. Berarti arus yang diambil adalah arus marketnya ya. Arus marketnya, betul. Tapi saya juga melihat sebenarnya ada menantang arus di sini, bikin usahanya itu kan. Oh iya, kalau secara logika betul karena memang pada saat itu orang juga nggak akan kepikiran mungkin malah bikin, orang pada saat itu kepikiran bagaimana bisa membangun usaha yang ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi kalau kita sebaliknya, justru kita pada saat itu memulainya dengan bagaimana membuat orang lebih comfort pada di rumah ya. Jadi ya kalau melawan arusnya ya betul di situ. Jadi ada dua-duanya ya. Ada dua-duanya. Oke, terakhir nih. Boleh nggak sih kalau buat teman-teman di sana gitu yang memang lagi mau mulai usaha, mungkin masa pandeminya udah nggak seperti dulu, Betul. sudah mulai membaik dan lain sebagainya. Apa sih menurut seorang Mas Ari gitu? 1-2 poin yang paling utama saat mau memulai usaha, apa sih versinya Mas Ari yang perlu dipikirkan matang-matang? Tentu riset pasar, Ya. harus tahu siapa yang mau dituju. Terus kedua, dari banyak literatur yang dibaca memang just do it. Itu dulu. Karena kalau enggak itu atau let's do it, whatever itu artinya jalan dulu. Setelah jalan dulu nanti di situ kita mulai melihat naik turunnya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Itu salah satunya yang membuat kita sampai sekarang.
sukses terus dah kalau buat gitu. Ini karena durasi yang terbatas. Terima kasih. Siap. Tapi buat teman-teman boleh di-subscribe ke Lestari TV-nya, di-like dan di-sharing ke teman-teman yang lain biar cerita inspiratif dari Mas Ari juga boleh menjadi inspirasi buat banyak-banyak teman di luar sana. Sampai ketemu di acara berikutnya Entrepreneur Next Door, dan seperti kata Mas Ari, mulai dulu tapi jangan lupa risetnya. Betul. Jangan mulai tanpa riset, benar. Betul. Gitu. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye bye.